Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas PGMI semester 5 yang beranggotakan saya sendiri, Yurika Ika Apriani, NIM 203200263, dan rekan saya Siti Halimatun Nurul Hasanah, NIM 203200242, dan Wahyutri Astuti, NIM 203200252. Di sini kami akan mempresentasikan materi kuliah pembelajaran Quran Hadis GMI atau SD dengan judul Model, Strategi, dan Metode Pembelajaran Quran Hadis. Adapun subbab materi pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian strategi pembelajaran Quran Hadis DMI, yang kedua, jenis-jenis strategi pembelajaran Quran Hadis DMI, yang ketiga, pengertian model pembelajaran Quran Hadis DMI, yang keempat, model-model pembelajaran Quran Hadis DMI, yang kelima, pengertian metode pembelajaran Quran Hadis DMI, yang keenam yaitu jenis-jenis metode pembelajaran Quran Hadis DMI. Baiklah, kita langsung saja ke subbab pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian strategi pembelajaran Quran dan Hadis DMI. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi pembelajaran mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Nah, jadi strategi pembelajaran Quran Hadis adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran Quran dan Hadis kepada peserta didik, sehingga diharapkan memudahkan peserta didik untuk mencapai tujuan yang dikuasai di akhir kegiatan pembelajaran Quran Hadis. Sebab materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis strategi pembelajaran Quran Hadis DMI. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi pembelajaran yang dominan berpusat pada guru. Kelebihan dari strategi ini adalah mudah direncanakan dan digunakan. Sedangkan kelemahan strategi ini utamanya adalah dalam mengembangkan kemampuan proses dan sikap, diperlukan pemikiran kritis dan juga belajar kelompok, sehingga siswa akan pasif dan tidak bisa mengembangkan kreativitasnya. Yang menjadi catatan adalah jika diterapkan dalam materi menghafal Al-Quran kurang sesuai. Strategi yang kedua yaitu strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. Jika strategi langsung bertitik tolak adalah pendidik, maka untuk strategi tidak langsung ini yang diutamakan adalah peserta didik. Guru merancang lingkungan belajar, memberikan kesempatan siswa untuk terlibat yang memungkinkan memberikan umpan balik pada siswa dalam pembelajaran Quran Hadis dapat dilakukan seperti membuat potongan-potongan kertas sebanyak siswa dalam kelas tersebut yang isinya potongan-potongan ayat Al-Quran, sehingga siswa akan mudah menghafal ayat Al-Quran. Strategi pembelajaran yang ketiga yaitu strategi pembelajaran interaktif atau interactive instruction. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Pembelajaran interaktif ini menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Dengan strategi ini, siswa akan lebih berpikir kritis, dan jika diterapkan dalam pembelajaran Quran Hadis, siswa akan mudah memahami bahkan mengamalkan isi kandungan ayat Al-Quran dan bisa menyelesaikan tugas dan pertanyaan-pertanyaan bersama teman-temannya. Kemudian strategi yang keempat yaitu strategi pembelajaran melalui pengalaman atau experimental learning. Strategi pembelajaran melalui pengalaman adalah strategi pembelajaran induktif yang mana kegiatan yang dilakukan lebih mengarah pada pusat pengalaman peserta didik itu sendiri dan berorientasi pada suatu tindakan aksi. Jadi, strategi ini guru memberikan motivasi belajar pada siswa. Dalam menerapkan strategi ini pada mata pembelajaran Quran Hadis dapat dilakukan dalam materi tajwid. Misalnya guru meminta siswa untuk mengamati ayat Al-Quran dan menganalisisnya, juga melatih mereka untuk membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, sehingga siswa akan berpikir dengan beginilah membaca Al-Quran yang benar. Strategi pembelajaran yang kelima yaitu strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri memiliki tujuan mengembangkan inisiatif perseorangan peserta didik, kemandirian, dan juga peningkatan diri. Dalam penerapannya dalam mata pelajaran Quran Hadis, peserta didik diarahkan untuk belajar sendiri, namun tetap didampingi oleh guru. Misalnya, pada saat membaca Al-Quran, guru hanya membenarkan kesalahan bacaan, atau seorang siswa membaca dan yang lain mendengarkan dan mengoreksi kesalahan secara bergantian. Dengan begitu, siswa akan berpikir dan memahami dengan sendirinya atau dengan mandiri tentang materi tersebut.
Kemudian strategi yang keenam yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Dengan strategi ini, siswa diminta untuk menganalisis suatu materi pelajaran tersebut dan menceritakan di depan teman-temannya. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya adalah model pembelajaran Quran Hadis DMI. Model pembelajaran Quran Hadis DMI adalah bentuk siasat guru yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran dengan mempertimbangkan karakter muatan mata pelajaran, kompetensi guru, dan juga kondisi siswa. Hal ini dilakukan untuk mengantarkan siswa pada perubahan kompetensi yang terdiri dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dasar pertimbangan pemilihan model pembelajaran Quran Hadis yang perlu ditimbangkan oleh guru ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai, meliputi tujuan yang berkenaan dengan kompetensi siswa, kompleksitas, dan keterampilan akademik. Yang kedua adalah pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran yang meliputi ruang lingkup pembelajaran, persyaratan, bahan, dan sumber pembelajaran. Yang ketiga, pertimbangan dari sudut peserta siswa yang meliputi tingkat kematangan siswa, minat, bakat, dan kondisi siswa, gaya belajar siswa. Yang terakhir adalah pertimbangan yang bersifat non-teknis yang meliputi nilai efektivitas dan juga nilai efisiensi. Materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis metode pembelajaran Quran Hadis DMI. Yang pertama adalah model pengajaran langsung atau direct instruction. Model pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seseorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Yang selanjutnya adalah pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif yaitu merupakan suatu model pengajaran di mana peserta didik belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan membantu untuk memahami bahan pelajaran belajar belum selesai jika ada salah satu anggota kelompok belum menguasai materi. Yang ketiga adalah model pengajaran berdasarkan masalah atau problem-based instruction. Menurut Dewi, belajar berdasarkan masalah adalah interaksi secara stimulus dengan respon, merupakan hubungan antara dua arah belajar dalam lingkungan. Lingkungan akan memberi masukan kepada siswa berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi untuk menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari pemecahannya dengan baik. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tentang metode pembelajaran Quran Hadis DMI. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode sangat diperlukan oleh guru dengan penggunaan yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pengertian dari metode sendiri merupakan teknik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik di dalam kelas, baik secara individual maupun secara kelompok, agar pelajaran tersebut dapat diserap, dipahami, dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Metode pembelajaran Quran Hadis sendiri merupakan upaya penyajian untuk menyajikan bahan pelajaran Quran dan Hadis kepada peserta didik di dalam kelas agar dapat diserap dan dipahami dengan baik oleh peserta didik. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tentang jenis metode pembelajaran Quran Hadis DMI. Ada beberapa metode untuk menyajikan pelajaran Al-Quran Hadis yang menyenangkan, menggairahkan, dan juga mencerahkan kepada peserta didik. Yang pertama yaitu pembelajaran Al-Quran Hadis boleh saja mengadopsi teori-teori pembelajaran Barat. Contohnya menerapkan teori pembelajaran kontekstual Teaching and Learning atau CTL. Temuan Elaine B. Johnson, asumsi dasar teori ini adalah bahwa seorang pembelajar akan mau dan mampu menyerap materi pembelajaran jika mereka dapat menangkap makna dari pelajaran tersebut. Teori ini dapat diaplikasikan dengan cara mengaitkan isi dari sebuah mata pelajaran, misalnya pelajaran Al-Quran Hadis, dengan pengamalan para siswa.
Dengan cara seperti ini, para siswa akan mampu menemukan makna dari materi pelajaran yang dipelajarinya. Jika mereka mampu menemukan makna atau kegunaan dari pelajaran tersebut, maka mereka akan lebih antusias dalam belajar karena mereka mempunyai alasan untuk belajar. Yang kedua, yaitu tentang mencoba menggali metode pembelajaran yang menyenangkan dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Karena dalam deretan ayat Al-Quran dan himpunan hadis Nabi terkandung metode pembelajaran yang dipakai oleh Allah dan Rasul-Nya dalam mendidik umat ini. Metode yang terakhir yaitu bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Misalnya, pembelajaran Al-Quran Hadis diselenggarakan dengan menggunakan LCD dan laptop lewat presentasi PowerPoint atau atraktif. Atau pembelajaran Al-Quran Hadis juga sesekali diselingi dengan pemutaran film Islam yang inspiratif. Dengan cara seperti ini, insya Allah suasana pembelajaran Al-Quran Hadis akan lebih menyenangkan dan menggairahkan. Dampaknya, para siswa akan lebih antusias dalam mengikuti dan mencermati pelajaran Al-Quran Hadis. Oleh karena itu, kedepannya seorang guru yang membimbing pelajaran Al-Quran Hadis harus lebih inovatif dalam menyajikan pelajaran Al-Quran Hadis. Mereka juga dituntut agar selalu mengupgrade pengetahuannya, baik pengetahuan tentang materi pelajaran Al-Quran Hadis maupun materi tentang metode pembelajaran. Dengan setumpuk pengetahuan yang dimiliki, bisa dipastikan bahwa para guru akan mampu mengemas pelajaran Al-Quran Hadis dengan lebih baik. Mereka akan lebih atraktif, lebih inovatif, dan selalu memiliki cara baru dalam menyajikan materi pelajaran Al-Quran dan Hadis. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.